Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ma'izzi man ata'ahu wa taqa wa mudilli man khalafa amrahu wa asa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut panggilannya. Kita sudah masuki hari yang ke-25. Masih ada kesempatan lagi hari ke-27. Banyak riwayat yang lebih kuat ya, itu ke arah 27. Semoga kita istiqomah, tetapi jangan mencari ganjil-ganjil. Siapa tahu hitungan kita salah. Karena dalam memulai kemarin ada yang memulai tanggal 13 dan ada yang 14. Sing ganjil ndi, sing genep ndi ya. Ambil cari semua saja. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat bahagia bertemu dengan jamaah sekalian, karena tentu yang saat ini berkumpul di masjid ini adalah tentu orang-orang baik. Saya tidak akan menjelaskan tentang perihal 10 terakhir karena itu sudah dibahas banyak orang. Saya ingin bertanya saja 2 pertanyaan yang mungkin itu menjadi tema pagi ini. Yang pertama, ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, kemudian dia menolak. Pertanyaannya, kira-kira yang bisi iblis itu siapa? Padahal setan belum lahir. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di saat adzan subuh ada tambahan as-shalatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kira-kira jawabannya apa? Kenapa salat itu lebih baik daripada tidur? Pernahkah kita berpikir terus, kira-kira apa ya kok lebih baik? Kalau pernah berpikir, yang kita kaji insya Allah pagi ini. 2 pertanyaan itu. Yang pertama, kemarin saya baca-baca, baru ketemu. Ternyata dari tafsir Ibnu Katsir, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, jin dan manusia, ternyata pendapat itu bumi itu sudah ada penghuni. Yang digambar itu ya seperti manusia purba. Makanya ketika diprotes malaikat bertanya kepada Allah, bukan protes ya, bertanya kepada Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, membunuh dan menumpahkan darah? Dulu pemahaman saya, sebelum manusia ya bangsa jin, tapi di situ apa jin punya darah? Itu kan pertanyaan akhirnya. Ternyata di kisah itu yang pernah Allah ciptakan ada, kalau al-hinnu wal binnu. Ada yang berpendapat itu kemudian mereka saling mentumpahkan darah, kemudian Allah memerintahkan bangsa jin dan para malaikat untuk memburu mereka. Akhirnya mereka habis dan ada yang lari. Dannya ini, ada yang berpendapat itulah nanti yang menjadi
Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok itu yang sekarang tinggal di sebelahnya gunung yang dicor oleh Dzulkarnain. Itu. Jadi tidak bersama manusia kalau bahasa habis ya. Karena sungai itu diminum habis ya, kita nggak bisa membayangkan. Saya nggak jelaskan itu. Jadi intinya iblis kemudian menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diperintahkan itu untuk sujud, semua malaikat sujud kepada Adam, tapi iblis menolak. Nah, karena menolak inilah iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni neraka. Dan dia kemudian menjadi setan. Nah, situ. Sapa sing bisiki? Yang bisiki itu adalah nafsu. Dan manusia itu punya nafsu, kalau malaikat tidak punya. Apa pentingnya nafsu? Kalau enggak punya nafsu enggak kawin. Enggak pengen gawe omah, enggak pengen gawe masjid itu, meneng gitu ya. Itu nafsu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Di manusia diberikan kesempurnaan bisa berpikir ya. Bisa membuat barang-barang yang tidak sebelumnya belum ada menjadi ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada speaker bisa teriak-teriak, makanya ada menara. Sebelum ada speaker, muadzin itu harus naik ke atas ya, gitu. Kalau sekarang nggak pakai naik ke atas, cukup dengan mikrofon. Dan ini manusia bisa menemukan itu. Tapi manusia punya nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa sholat itu lebih baik daripada tidur? Pertama, tidur itu adalah sambutan dari panggilan nafsu. Makanya tidur itu tidak perlu mujahadah, nggak perlu berkorban. Pernah sampai tidur terus izin, Bu, aku tak tidur dulu ya. Terus ibunya bilang, hati-hati Pak. Pernah? Kecuali kalau hati-hati Pak, no uloi Pak. Atau ada kalau jengkingi Pak, baru hati-hati. Karena memang tidak perlu mujahadah, tidak perlu bertakwa itu. Salat itu adalah sambutan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua nabi ya, karena sumbernya sama dari Allah, semua memerintahkan salat. Jadi kalau ada agama kemudian tidak memerintahkan salat, maka itu bukan agama langit. Itu perlu catat. Makanya tidak salah besar kalau mengatakan semua agama sama, semua agama kok sama. Buktinya apa? Nabi Musa zaman pernah mendengar kisah ketika diwajibkan Nabi SAW Isra Mi'raj diwajibkannya sholat. Nah, itu yang ngasih nasihat itu Nabi Musa. Dikongkon apa kamu? Umatku disuruh sholat 50 kali, oh gak ngira kuat gitu. Wong umatku saja gak kuat. Sampai 5 kali itu pun Nabi Musa mengatakan, nyangen meneh, gak kuat umatmu. Tapi Nabi malu. Tapi meskipun tidak jadi 50, hanya 5 waktu saja, itu nilainya sama dengan 50 karena tidak ada yang berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah dalam surat Thaha juga disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim yang saya bacakan di surat tadi, akhir surat Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Antara Nabi Ibrahim berdoa ketika Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum, ya Allah utuslah dari mereka utusan yang mengajarkan kepada mereka hikmah dan mengajarkan
membacakan kepada mereka kitab, ya, dan dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 2300 tahun itu dikabulkan. Antara Nabi Isa alaihissalam dan diutusnya Nabi Muhammad itu 600 tahun. Itu doanya, liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud, rukuk dan sujud. Nabi Isa ketika masih bayi dia ngomong, wa ausani bis shalah, dan aku diwasiati untuk sholat, wa zakah madumtu hayya, di sholat. Karena sumbernya sama dari Allah, semuanya itu sholat sejak Nabi Adam. Cuman mungkin ada perubahan. Kalau kita sholatnya bagaimana, ya mengikuti shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sujudnya orang terdahulu itu di janggut. Makanya di akhir surat Al-Isra itu kan yakhiruna lil adqani sujada. Ya. Mereka itu bersungkur sujud di daerah dagu, ya. Tapi kalau kita enggak, kalau kita jidat ini, kemudian hidung itu nempel dua-duanya, jangan hidung tok atau batuk tok gitu ya. Kemudian telapak tangan, dua lutut dan ujung kaki, kakinya ditekuk supaya menghadap kiblat. Nah, itu pertama, sholat. Sholat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Sehingga sholat itu satu-satunya ibadah yang Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Satu-satunya ibadah yang tidak diterima badal. Kalau puasa bisa dibayarkan fidyah. Haji dan umroh bisa dibadali. Sholat tidak ada. Coba seandainya sholat itu boleh dibadali, saya yakin pasti banyak jasa-jasa badal sholat. Untungnya tidak. Dan satu-satunya ibadah yang pertama kali nanti akan dihisap. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lain-lain beres. Itu sholat. Makanya ketika kita mendatangi masjid untuk sholat, ya, itu setiap langkah itu ada nilainya. Langkah pertama adalah menghapus dosanya, langkah kedua mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai motor ya apa? Ya nanti malaikat yang hitung itu. Sebesar mana jejak gas ya. Tapi itu jalan kaki. Makanya pernah ada seorang sahabat yang ketika datang ke masjid subuh-subuh itu jatuh. Kemudian besoknya lagi itu ada yang nuntun, diantar ke masjid. Ditanya, lu kamu di pintu, dia nggak ikut masuk. Kamu kok nggak masuk? Saya nggak sholat. Kamu siapa? Setan. Nyata setan ini nuntun orang dari rumahnya ke masjid. Loh, kenapa orang setan kok nuntun ke masjid? Karena kamu kemarin pergi ke masjid terus jatuh, itu sepertiga dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin kamu jatuh lagi, nanti entek dosamu. Kok enak? Ya, itu setan, ya. Ojo ditiru, ya. Itu pertama. Salat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidur itu adalah kematian dan salat adalah kehidupan. Kematian bagaimana? Sampai kalau bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya amut kan? Itu. Cuman bedanya kalau mati itu enggak bangun lagi. Kalau masih catatannya masih hidup ya, itu Allah kembalikan lagi. Makanya ada doa yang panjang
yang disunahkan sebelum tidur itu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kemudian tidur di sisi kanan. Kalau bisa menghadap kiblat, ya, jantung di bawah. Engko bangun kok berubah ya terserah, pokoknya mulainya begitu. Itu kata Nabi, barang siapa yang kemudian tidak bangun lagi, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah. Makanya tidur pun harus ada persiapan supaya punya nilai ibadah. Gak sanggon-gon, ngurungokno ngaji tidur ya. Yang mau tidur doa dulu biar dapat pahala. Nah, gitu. Jadi itu tidur mati ya. Kemudian salat adalah kehidupan, makanya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza ta'akum istajibu Allah wa rasulahu idza ta'akum lima yuhyikum. Sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian untuk menuju kehidupan. Karena sholat ini akan menjadi bukti kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi iblis menolak perintah Allah untuk tidak sujud kepada Adam itu dikutuk menjadi penghuni neraka, bagaimana kalau kemudian manusia menolak tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana lebih baik daripada iblis? Ya kan sing lebih baik. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, tidur itu adalah istirahatnya nafsu, istirahatnya badan, rehatnya badan. Ya. Kurang istirahat biasanya tidur. Orang nggak bisa tidur ya repot juga. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Kasih hak ya badan. Pernah ada seorang sahabat kalau nggak salah Abu Darda ya, dia ini istrinya masih keluarganya Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ketika silaturahim ke rumahnya, istri Abu Darda ini ya nggak macak, ya nggak masak gitu, padahal bukan di bulan puasa. Loh kenapa kamu kok nggak macak, ya nggak masak gitu? Suamiku itu gak gelem donya gitu. Maksudnya apa? Kalau pagi itu, kalau siang puasa. Kalau malam sholat gitu. Lali nek duwe bojo, gitu ya. Akhirnya dipanggil oleh istrinya, diperintahkan oleh Salman untuk masak. Masak sing enak, kemudian macao, nah gitu. Kemudian suaminya dipanggil setelah sudah siap, ayo makan, enggak aku puasa. Wis ayo makan gitu. Dia mengatakan, sesungguhnya pada jiwamu itu, pada dirimu itu, untuk Allah itu ada hak. Hak punya, Allah punya hak pada dirimu, kemudian jasadmu juga punya hak, keluargamu juga punya hak. Fa'ti kullu dhi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing porsi haknya. Kemudian ia pun berbuka dan makan, dan kemudian mendatangi istrinya. Besoknya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor perihal tadi itu. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Salman benar. Jadi Allah itu punya hak. Jasad kita juga punya hak, keluarga kita punya hak, masing-masing dikasih porsinya. Jangan kemudian terlalu besar diberikan Allah, yang lain lupa, itu dolim. Atau jasadnya lebih besar, ya. Ruhnya enggak diberi, ya. Juga dolim itu. Jadi puasa ini adalah sarana untuk mengekang nafsu. Karena nafsu itu ketika diciptakan, dibakar, disiksa, itu tidak mau tunduk. Tunduknya itu dibuat lapar. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, supaya nafsu ini bisa tunduk. Kalau nafsu ini tidak bisa ditundukkan, ya, enggak mungkin orang itu bisa menjadi takwa.
Dan satu-satunya cara diantaranya adalah puasa. Dibuat lapar gitu. Itu nafsu. Karena makanya ada ungkapan nafsu itu seperti bayi. Kalau dia dibiarkan tidak disape, ya sampai gede ya cik nyusu ibuke gitu. Makanya ibuke harus tega. Ketika usia 2 tahun ya harus dipaksa, rewel ya gak apa-apa, harus dipisah. Nek gak nanti sampai SD ya tetap rodok ya tetap netek ibunya begitu. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu nafsu. Maka dengan puasa ini, dengan Ramadan ini khususnya, apalagi di 10 hari terakhir tinggal berapa hari? Tinggal 5 ya. Itu tempat. Maka kita usahakan badan kita itu jangan sampai banyak tidur, banyak makan, karena makannya balas dendam ya. Akhirnya obesitas ya. Jadikan ruh kita yang obesitas gitu, jangan badannya. Kalau puasa itu hanya tidur bayi juga bisa itu. Adapun sholat adalah rehatnya ruh. Makanya Nabi SAW di setiap kesempatan ketika masuk waktu sholat, ia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan sholat gitu. Karena sholat ini munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dekat itu sujud, makanya di saat sujud itu pusatkan dan jangan terpejam. Jadi termasuk sholat itu memejamkan mata itu makruh. Makanya dalam sholat kita dituntut untuk khusyuk. Meskipun khusyuk ini butuh tema tersendiri, saya singgung saja. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, di antaranya adalah ketika sholatnya itu khusyuk. Beruntung bagaimana? Yaitu keuntungan di dunia maupun di akhirat yang kita tahu maupun yang belum tahu keuntungan itu. Apalagi di akhirat. Nabi SAW pernah berkata bahwa di surga itu ada pohon yang batangnya itu kalau orang mengelilingi itu butuh 50.000 tahun. Nggak bisa bayangkan kan? Itu 50.000 tahun. Para sahabat gak tanyanya, mosok Nabi ndak, tapi itu milik siapa? Nah, itu. Karena gak mungkin Nabi bohong. Kata Nabi, lil mustaghfirin, bagi orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang-orang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu mohon ampun kepada Allah. Ya, maka itu gunakan perbanyak waktu itu mustajab ya. Gunakan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ya, khusyuk itu bagaimana supaya khusyuk? Hanya 2 saja, menghadirkan hati yang pertama. Itu meskipun banyak ininya. Yang kedua adalah menganggap berkeyakinan sholat ini sholat terakhir. Makanya dikatakan kalau kamu bekerja untuk dunia, anggaplah kamu itu hidup selama-lamanya. Kalau untuk akhirat, ya, anggap kamu itu mati besok. Nah, itu. Orang-orang yang menunggu eksekusi itu semuanya mereka khusyuk itu. Tobat kepada Allah, ya. Karena sudah tahu jamnya berapa dia akan dieksekusi. Meskipun itu takdir Allah mbusida buka, tapi itu akan menambah kekhusyuan karena kesempatan hidupnya sudah bisa ditentukan, bisa dihitung gitu. Mungkin ketawa juga nggak bisa. Itu khusyuk, nah gitu. Adapun ketika sholat diantaranya supaya khusyuk ya, itu memahami apa yang dibaca. Terus belajar, kemudian melihat ke tempat sujud. Ketika berdiri ya, ketika duduk tahiyat, ketika ruku itu melihat ke kaki, jangan ke sujud nanti ndanga ya.
Itu diantaranya. Kemudian menyiapkan diri ketika adzan itu sudah siap untuk mendatangi panggilan itu. Meninggalkan hal-hal yang menjauhi hal-hal yang membuat orang tidak khusyuk. Apa itu? Misalnya ninggal kompor. Ingatnya ketika takbir, lu aku mau ngetrawon lali aku ya. Itu enggak mungkin khusyuk itu. Atau bawa HP terus HP-nya bunyi ya. Itu ngeringet itu ya. Itu enggak akan khusyuk. Sing lain ya enggak khusyuk ki sapa ya gitu. Apalagi yang HP-nya bunyi tambah enggak khusyuk lagi itu. Ini. Kemudian hal-hal yang membuat orang itu tidak khusyuk biasanya karena kebanyakan ghibah. Jadi banyak selilit-selilit bangkai saudaranya. Terus kebanyakan tidur, kebanyakan guyon. Nah itu tidak bisa fokus, nggak bisa khusyuk. Itu kemudian tentang jawaban sholat tadi, terakhir yang keempat adalah semua orang, baik orang kafir maupun orang beriman, sama-sama tidur. Itu. Tetapi yang melaksanakan sholat hanya orang-orang yang beriman. Makanya di awal tadi saya sampaikan saya berbahagia ketemu sampean semua karena mesti orang baik. Apalagi ini sholat fajar. Ini enggak baik, di sini tempatnya. Itu maka semoga ini tetap istiqomah. Kata Nabi, semua orang itu akan meninggal sesuai keadaannya, sesuai kebiasaannya. Ada kisah seorang sebatang kara sudah tua. Dia ini setiap sebelum adzan itu sudah ada di masjid. Untuk sholat jamaah rumahnya agak jauh. Para jamaah khawatir kalau orang ini akan meninggal sendirian dan tidak ada yang tahu. Kemudian ia mengatakan, nanti kalau aku tidak menghadiri jamaah 2 kali, maka berarti aku mati. Gitu. Ternyata dilalah Allah takdirkan dia meninggal di saat sholat. Beberapa hari kemarin sebelum Ramadan kalau nggak salah, ada di Bangil, ya mungkin sama yang di Bangil tahu, ada bos film, ya studio film itu meninggal dan meninggalnya itu pas sholat sunnah sebelum sholat Jumat tahiyatul masjid ya, di Manarul. Orang-orang heran, loh, bos film Husnul Khotimah itu cek enak ya. Ternyata orang ini luar biasa baktinya kepada ibunya itu. Terus kedua, dia ini punya panti ya, memberi santunan kepada janda-janda. Itu terungkap setelah meninggal. Karena santunannya berhentian ya, mungkin terus tekan anaknya. Setiap ke masjid dia ini orang India, tapi menjadi warga negara sudah lama di Bangil ya. Sakunya ini isinya uang dan permen, itu setiap masjid. Nanti pulang permen dibagi-bagikan anak-anak kecil ya. Kemudian uang ya dibagikan ke jamaah. Setiap seperti itu ya. Ternyata itu kebiasaan baiknya itu. Jadi manusia itu akan meninggal sesuai kebiasaannya. Ya, terserah kita mau biasa bagaimana. Jadi itu jawaban 4 hal tadi, as-sholatu khairum minan naum. Maka orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi fajar, syukur-syukur diawali dengan sedekah fajar ya, sedekah subuh itu berapapun ya. Karena amalan yang paling baik itu adwamuhu wa in qallah, yang kontinu meskipun sedikit. Itu adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya bersinar, simahum fi wujuhihim min athari sujud ya, dan hari-harinya itu barokah. Yang sudah diberikan oleh Allah seperti itu maka ucapkan alhamdulillah, bersyukurlah, dan yang belum semoga mereka senantiasa minta kepada Allah agar kenikmatan itu diberikan kepadanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' damban fi majlisina hada illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala jahilan illa 'allamtah wala maridan illa syafaitah wala asiran illa fakaktah wala mubtalan illa afaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya laka ridha walana salahan ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqaba ummahatina minan nar. Allahumma atik riqaba abaina minan nar. Allahumma atik ajma'ina minan nar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.